Selamat siang Pak. Perkenalkan dengan saya Dr. Stephen yang berjaga di Poli ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pertama-tama, uh, kalau boleh tahu Bapak, tolong beritahu nama lengkapnya, umurnya. Oke, saya William Nata, umurnya 21 tahun, Dok. Baik. Kalau boleh tahu Bapak datang dengan keluhan apa ya Pak ya? Eh, nggak tahu ya, Dok. Akhir-akhir ini kaki saya agak hitam gitu, Dok. Oh, Nggak kerasa juga gitu. ya baik. Kalau boleh tahu, uh, mulainya sejak kapan ya Pak hal ini? Kayaknya sekitar 2 bulanan lebih deh, Dok. 2 bulan yang lalu ya Pak? Ya, Baik. Kalau gitu apakah terasa sakit atau bagaimana Pak di bagian kakinya? malah nggak kerasa apa-apa, Dok. Oh baik, tidak terasa ya dok? Hmm. Tidak. Baik, jadi tidak terasa ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu selain hitam di kaki ini, apakah Bapak mengetahui hal-hal lain yang sekiranya pada diri Bapak tidak normal? Kurang tahu sih, Dok. Kayaknya Oh, sekitar itu aja deh. baik. Atau mungkin Bapak mengalami sering kencing, sering makan, Oh, iya. ya, atau juga mungkin sering haus ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau gitu, eh, mengenai riwayat penyakit dahulu, apakah Bapak sebelumnya pernah terkena penyakit seperti ini? Kalau di hasil pemeriksaan kayak ada ada indikasi seperti ini sih, Dok, kemarin-kemarinnya. Eh, Berarti sebelumnya juga pernah mengalami kakinya hitam seperti ini? Iya. Oh, baik. Setelah itu, pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, apakah diberikan diagnosis ataupun obat-obatan, Pak? Pernah, Dok. Iya. Eh, untuk itu katanya saya gula darahnya tinggi katanya. Oh, baik. Baiklah, mengenai hal itu nantinya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak ya. Selain itu, untuk eh, alergi, apakah Bapak ada alergi? Oh, nggak ada alergi. Oh, kalau untuk penyakit yang gejala kaki hitam ini, apakah Bapak minum obat-obatan tertentu Pak? Ada sih, Dok, sebelumnya diberi, tapi saya nggak tahu, nggak ingat itu obat apa. Oh iya, baiklah. Kalau gitu, bagaimana dengan keluarga Bapak? Apakah ada orang-orang di sekitar Bapak yang mengalami hal serupa, Pak? Nggak ada sih, Dok, yang Hmm, lain. baik. Kalau gitu, apakah Bapak boleh memberitahu pekerjaannya, lalu tinggal dengan siapa saja? Saya masih sendiri, Dok, masih seorang mahasiswa juga. Oh iya, tinggal bersama orang tua atau mungkin Tinggal sendiri, Dok. tinggal sendiri ya? Baiklah. Eh, Awesome. Baik, kalau boleh tahu tadi, posisi, bolehkah saya mengecek kakinya Pak? Ya, boleh. Permisi ya Pak. Oh baik. Dari yang saya lihat, hitam pada kaki Bapak hanya terletak pada di ujung jari kaki kelingking saja ya Pak ya. Ya. Baik. Kalau gitu saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai penyakit Bapak terlebih dahulu. Penyakitnya yang dialami Bapak ini biasa disebut dengan DM atau diabetes mellitus, di mana penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena disfungsi dari sekresi insulin. Nah, untuk untuk mengobati hal ini kita bisa melakukan beberapa terapi dan juga edukasi untuk nanti kedepannya sehingga Bapak bisa beraktivitas dengan normal lagi. Baik, terus. Nah, karena pada Bapak bisa dilihat bahwa sudah terjadi progres dari diabetesnya ini sendiri, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini, yaitu kita bisa dengan cara Bapak tidak boleh berjalan kaki tanpa alas kaki, lalu Bapak juga harus memeriksa kakinya setiap hari dan melaporkan apakah bila ada kulit yang terkelupas ataupun ada hal lain-lain ataupun seperti benda asing pada kaki Bapak. Setelah itu kita juga harus selalu menjaga kakinya dalam keadaan yang bersih dan kita harus memotong kuku secara teratur dan juga mengeringkan kaki dan juga
sela-sela dari jari kaki tersebut. Paus. Nah, selain edukasi tersebut, yang nantinya kita akan lakukan adalah kita akan membersihkan kaki bapak terlebih dahulu, dan kita akan mengambil kulit matinya, kita akan membersihkan dan memberikan lingkungan yang lembab agar kulitnya bisa melakukan regenerasi dengan sendirinya secara maksimal. Setelah itu ada juga kita akan melakukan terapi nutrisi medis. Pada terapi nutrisi ini kita akan melakukan pengawasan kepada apa saja yang bapak bisa boleh makan dan juga tidak boleh. Seperti halnya tidak boleh memakan terlalu banyak gula, lalu kita harus juga makan makanan yang mengandung banyak protein yang tinggi. Setelah itu untuk olahraga ataupun latihan jasmaninya, untuk kegiatan jasmani sehari-hari dan latihan jasmaninya dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit. Dengan total sekitar 150 menitan per minggu, nanti bisa kita sesuaikan dengan keadaan bapak ya. Setelah itu untuk terapi farmakologisnya kita bisa memberikan glimepirid ataupun metformin, di mana metforminnya ini nanti bapak bisa minum 3 kali sehari setelah bapak makan dengan takaran 500 mg. Lalu untuk monitoring kadar gula bapak ke depannya, kita bisa lakukan dengan cara pemeriksaan kadar gula, pemeriksaan HbA1c, dan pemeriksaan gula darah mandiri, di mana nanti pemeriksaan kadar gula darah ini. Nah, untuk cek gula darah ini sendiri nanti kita akan memakai alat khusus yang nantinya akan mengambil sedikit dari darah perifer bapak dan nantinya dimasukkan ke mesin dan kita bisa mengetahui kadar gulanya. Setelah itu untuk pemeriksaan HbA1c ini bisa kita lakukan sekali dalam 3 bulan untuk mengetahui rata-rata gula bapak, di mana HbA1c ini normalnya adalah di bawah 6,5. Setelah itu baik, selanjutnya apakah untuk kedepannya ini bapak ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sih dok. Baik, terima kasih. Kalau begitu nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan treatment ke kaki bapak. Oke. Baik, terima Baik, kasih oke, Pak. terima kasih juga.